Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang terakhir ya, yaitu sistem tak terisolasi yang berhubungan dengan kekekalan energi. Sebenarnya ada materi lagi yang belum disampaikan, yaitu tentang diagram energi ya. Diagram energi terkait energi potensial ya dengan energi mekanik ya. Tapi untuk semester ini sepertinya tidak diajarkan, jadi kita skip dulu. Berarti ini adalah materi terakhir ya. Oke, sistem tak terisolasi. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi benar-benar sistem itu tidak ada energi yang masuk atau kerja yang dilakukan ke dalam sistem. Akibatnya sistem itu perubahan energinya tidak berubah, energinya tidak berubah. Nah, bagaimana kalau sistem itu tidak terisolasi, teman-teman? Berarti sistem itu boleh ya dikenakan gaya dari luar atau ada transfer energi dari luar ke dalam. Nah, ini namanya sistem tak terisolasi. Nah, sistem tak terisolasi ini menunjukkan bahwa tetap kekekalan energi berlaku di sana ya, konservasi energinya berlaku. Jadi secara keseluruhan energi di dalam sistem, di dalam alam semesta itu adalah tetap, oke. Meskipun transfernya adalah berbeda-beda. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa energi itu nilainya konstan ya, jumlahnya konstan. Nah namun perpindahannya itu berbeda-beda, bermacam-macam ya, tapi jumlah totalnya adalah sama. Udah pernah kita jelaskan bahwa perubahan delta energi ya, delta energi itu sama dengan sigma dari metode transfernya, teman-teman ya. Jadi perubahan energinya ini seperti rekening ya. Kalau kita misalkan itu adalah rekening uang kita ya, rekening ini jumlah rekeningnya misalkan ya, ini jumlah rekeningnya. Nah delta T-nya, metode transfernya, perpindahan rekening itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ini perpindahannya ya, perpindahannya. Nah, meskipun berpindahnya ke mana-mana gitu, ke rekening apapun atau dalam jumlah berapapun, tapi keseluruhan jumlah dari nominalnya adalah sama, nominal uang di dalam rekening itu. Nah, begitupun kita bahwa energi di dalam sistem di dalam alam semesta itu adalah sama, teman-teman. Nah, kita udah mengenal metode transfer yang biasa kita lakukan di dalam bab ini, yaitu misalkan usaha, teman-teman. Ya, saya bahas dulu teori secara singkat ya. Usaha. Nah, ini metode transfer energi ya. Jadi, usaha ini merupakan transfer energi juga, teman-teman ya. Jadi, metode transfer yang pertama adalah usaha yang melibatkan dia transfernya menjadi energi gerak gitu, energi kinetik. Nah, jadi usaha ini mentransfer sebuah energi yang menjadikan benda objek tersebut menjadi punya energi gerak, teman-teman. Oke. Yang kemudian misalkan apalagi gelombang mekanik, teman-teman. Gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik juga suatu metode transfer, perpindahan energi ya, perpindahan energi. Ini juga gelombang mekanik juga adalah sebuah gangguan ya, sebuah gangguan yang melalui sebuah metode gelombang ya, sehingga dia mentransfer sejumlah energi, teman-teman. Contohnya gelombang mekanik itu saya berbicara kepada teman-teman itu melalui suara gitu. Nah, suara saya sampai ke telinga teman-teman atau sampai ke alat perekam ini adalah metode gelombang mekanik, teman-teman ya. Jadi gangguan gelombang ya, melalui gangguan gelombang yang mentransfer energi ya. Transfer energi, misalkan energi suara gitu ya. Oke. Contohnya lain misalkan gelombang tsunami, oke teman-teman. Gelombang laut, nah itu juga gelombang mekanik ya. Gelombang tsunami, laut dan sebagainya. Itu kemudian metode yang lain yang transfer itu misalkan apa, teman-teman? Kalor ya. Kalor atau panas ya, kalor atau panas. Nah, kalor atau panas ini merupakan suatu metode, teman-teman, perpindahan energi. Jadi kalor atau panas ini bukan energi ya, tapi dia itu proses perpindahan. Oke. Jadi metodenya ya yang dikendalikan oleh perbedaan dua temperatur. Nah, ini namanya kalor, teman-teman ya. Jadi perpindahan energi ini ya.
dengan adanya perbedaan temperatur. Nah, dan yang selanjutnya misalkan transfer massa, teman-teman. Transfer massa. Nah, jadi massa ini memang benar-benar ditransfer karena energinya berada dalam massa tersebut. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah bahan bakar bensin saya di dalam mobil. Nah, si bensin itu dia itu menyimpan energi, teman-teman. Nah, transfer energi bensin itu berbarengan dengan transfer massa, ya. Jadi kalau bensinnya habis, bensinnya ikutan habis, massanya habis gitu. Dengan energinya pun habis gitu. Maksudnya energinya ikutan juga hilang gitu. Ikutan berpindah semuanya. Akibatnya transfer massa, ya. Contohnya tentang sumber energi, ya. Oke. Sumber bahan bakar misalkan. Oke. Kemudian apalagi? Transmisi listrik misalnya, transmisi listrik. Nah, ini memang udah jelas bahwa perpindahan dari energi listrik itu mengakibatkan energi yang lain. Contohnya kipas angin menjadi energi gerak gitu, teman-teman. Kemudian energi suara, oke. Kemudian energi apalagi? Banyak ya dari transmisi listrik ini. Jadi dia akan mengubah energi-energi yang lain, energi gerak, gitu, energi panas dan lain-lain. Energi panas, gerak dan sebagainya. Ini biasanya sumber bahan bakar, ya, bahan bakar. Oke. Nah, terakhir misalkan radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik EM. Nah, ini transfer yang dia menggunakan gelombang EM, elektromagnetik, seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang infrared, ultraviolet dan lain-lain, ya. Misalkan energi matahari sampai ke bumi itu radiasi gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik ke sini tanpa melalui perantara ruang hampa. Oke. Misalkan apalagi gelombang alat, ya, memanaskan, memanggang dengan microwave gitu. Nah, itu salah satu gelombang EM. Nah, intinya adalah bahwa energi itu adalah berpindah, teman-teman. Jadi dia itu tidak hilang. Oke. Jadi yang kita lakukan itu adalah memindahkan energinya, bukan menghilangkan, ya. Jadi hukum konservasi energi mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, ya, tapi dia dapat berpindah ke bentuk-bentuk yang lain dan tidak dapat hilang. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang terisolasi, ya, sistem tak terisolasi. Sistem tak terisolasi. Nah, tak terisolasi artinya boleh energi masuk atau boleh sesuatu usaha dikerjakan. Nah, kemarin kasusnya adalah misalkan sebuah bidang miring, ya. Oke, nggak apa-apa, kita bidang miring dulu biar nanti bekerja banyak gaya di sini. Nah, bidang miringnya kasar, teman-teman. Nah, sekarang kemarin itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang mah kebalik. Jadi kita akan mendorong, kita akan memberikan sebuah F luar, gaya luar, ya. F ke atas ke arah bidang miring. Ini adalah kasar. Nah, metodenya teman-teman harus ingat. Metodenya kalau usaha, nah, jadi transfer usaha yang ini usaha itu nanti ada simbolnya W, metode transfernya. Gelombang mekanik belum ada, ya. Kalau panas itu biasanya Q. Nanti di bab kalor kita akan membahas metode perpindahan kalor itu adalah Q, ya. Simbolnya transfer massa belum disimbolkan, sama transfer listrik dan gelombang EM juga belum, ya. Ini gelombang EM. Nah, metodenya teman-teman tidak usah menghafal rumus. Oke, teman-teman cukup tahu aja dari rumus hubungan energi kinetik dengan usaha, ya. Jadi W, ini W total, ya. W total adalah perubahan delta energi kinetik. Nah, nanti dari ide ini teman-teman akan merumuskan suatu konsep yang umum, yaitu dengan transfer energi oleh usaha, teman-teman. Oke. Nah, W totalnya jika kita mendorong ke atas, berarti W-nya ada berapa, teman-teman? W yang dilakukan. Yang pertama nih, W oleh gaya eksternal. W oleh, sini saya tulis, ya, gaya eksternal. Itu yang pertama, eksternal. Nah, ditambah. Yang kedua adalah dia ada gesekan, teman-teman. Berarti ada W disebabkan oleh gaya gesek. Ingat, teman-teman, ini formula yang umum. Teman-teman
teman-teman menurunkan dari persamaan yang familiar gitu. Kemudian W usaha yang dilakukan oleh apa lagi teman-teman? Oleh gaya gravitasi, oleh gaya konservatif ya. Berarti oleh W gravitasi. Nah, metodenya adalah transfer energi ya, transfer energi kinetik, perubahan geraknya. Nah, sekarang kita jabarkan satu-satu. W gaya eksternal ini adalah gayanya dikali perpindahannya. Jadi perpindahannya sejauh D ya, dari sini ke sini. D. Nah, W gesek teman-teman, W gesek itu dia berlawanan arah. Jadi kalau F perpindahannya ke sana, gesek itu ke sini, W geseknya. Karena F gesek melawan. Nah, berarti dia tuh minus teman-teman. Minus FK dikali D. Ya udah tulis dulu. Minus FK kali D. Oke? Nah, W gravitasi juga ini adalah W konservatif teman-teman. W konservatif. Ingat kan? W konservatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Nilainya ini adalah minus delta U ya, minus perubahan energi potensial. Oke, saya tulis lagi F dikali D ini cos theta, oke, min FK D cos theta min. Nah, ini jadi minus delta U teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, cos di sini dia searah, jadi cosnya 0. Jadi F D cos 0 min. Nah, tadi sebenarnya ini cosnya masih tambah dulu. Ini adalah cosnya 180, makanya itu negatif ya. FKD cos 180 berlawanan arah min delta U sama dengan delta K. Oke, nah saya tulis secara simpel aja, tambah F ini jadi min ya, karena cos 180 min FKD sama dengan ini pindah ruas delta K ditambah delta U teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kita lanjutkan. Oke. Nah, gaya eksternal itu F dikali D itu sama dengan ini pindah ruas min FKD jadi plus ya. Jadi delta K ditambah delta U ditambah FKD. Nah teman-teman, gaya gesek ini, usaha oleh gaya gesek itu akan menambah energi apa teman-teman? Menambah energi panas. Jadi kalau usaha gaya geseknya makin besar, berarti panasnya makin besar. Nah, ini kemarin udah kita jelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek atau W non konservatif oleh W gesek atau W non konservatif itu sama dengan peningkatan dari energi panas, energi termal, ya, FKD ini. Nah, makanya FKD ini akan mentransfer energi teman-teman, akan dirubah energinya ya. Nah, ini tidak lain adalah perubahan delta energi mekanik teman-teman, energi mekanik kemarin ditambah delta energi panas. Nah, jadi ini energi panas, nah gitu, FKD. Nah, jadi kita udah punya hubungan usaha yang dilakukan oleh gaya luar sama dengan perubahan delta EM ditambah perubahan energi panasnya teman-teman. Nah, misal nanti di sistem ada W yang lain, usaha yang lain di sini. Nah, biasanya untuk TPB usaha yang lainnya tidak terlalu rumit teman-teman. Jadi usaha yang lainnya misalkan jadi nanti ada W lain ditambah W lain ya. W lain ini misalkan peningkatan energi internal ya, energi dalam. Oke, jadi ini pindah ruas. Jadi F kali D sama dengan ini tetap delta E mekanik ditambah delta energi panas ditambah, nah nanti ada perubahan energi dalamnya, energi internal. Energi internal itu energi yang disebabkan oleh gaya-gaya internal. Oke, gaya-gaya yang di dalam misalkan di dalam tubuh kita itu energi internal gitu ya, atau di dalam bahan bakar, nah, itu energi internalnya teman-teman. Nah, jadi ini adalah rumus formula umumnya teman-teman. Nah, teman-teman boleh dicatat. Jadi ini kasus umum untuk segala situasi, khususnya sistem tak terisolasi dan terisolasi juga bisa seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah formula ajaib. Jadi kalau teman-teman ingat formula ini, teman-teman bisa menyelesaikan bab usaha energi. Oke, kita ambil kasusnya. Yang pertama, kasusnya adalah misalkan delta energi internal ini tidak ada ya. Energi dalamnya nggak ada ya. Jadi misalkan di dalam sistem itu energi internalnya sama dengan 0, nggak ada gitu. Nggak ada energi di situ terlibat gitu. Kemudian gaya geseknya nggak ada misalnya, gaya geseknya nggak ada.
Jadi gaya geseknya nggak ada. Berarti teman-teman tinggal ini aja, usaha yang ditransfernya gaya oleh gaya eksternal adalah perubahan delta M. Jadi nanti FKD-nya sama dengan delta M saja. Nah, gitu. Kasus kedua misalkan. Nah, ini nggak ada, gaya luarnya pun nggak ada misalkan. Jadi gaya energi dalamnya nggak ada, energi panasnya nggak ada, terus W eksternalnya nggak ada, Nah, berarti ini sistem apa seperti ini? Sistem terisolasi teman-teman yang kemarin, terisolasi. Berarti gimana ini? 0 sama dengan ini masih ada, itu masih ada, 0 0. Nah, jadi apa? Jadi perubahan energi mekaniknya total teman-teman. Jadi ini kayak sistem terisolasi. Jadi hukum kekekalan energi mekanik berlaku di sini. Nah, yang terakhir misalkan yang kemarin sistem terisolasi namun masih ada gaya gesek. Nah, berarti ini 0, ini 0 gitu. Jadi W eksternalnya 0, perubahan energi dalamnya 0 gitu ya. Nah, berarti ini terisolasi namun masih ada gaya gesek. Terisolasi ada gaya gesek, Nah, berarti gimana? Yang kemarin berarti 0 sama dengan delta energi mekanik ditambah delta energi thermal ditambah 0. Nah, berarti perubahan delta energi mekaniknya sama dengan pindah ruas minus dari perubahan energi thermal. Perubahan energi dalamnya ya. Energi dalamnya. Oke, kalau kita pindahkan ke sini, jadi peningkatan energi kalau saya pindahkan minusnya gini kayak kemarin ya. Nah, ini gitu. Min delta M. Nah, kalau kita analisis yang ini, peningkatan energi panas yang semakin banyak gaya geseknya itu akan mengalami penurunan energi mekaniknya. Misalkan energi kecepatannya mungkin berkurang gitu kan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah suatu metode teman-teman. Jadi inti poin dari materi ini adalah yang ini. Jadi teman-teman harus ingat metode yang ini ya. Jadi soal serumit apapun di dalam usaha energi bisa dikerjakan jika teman-teman ingat formula ini. Oke, itulah kira-kira tentang sistem terisolasi dan kekal energi. Paling yang terakhirnya adalah daya teman-teman. Oke, nah energi itu bisa berpindah itu dalam beberapa waktu teman-teman. Jadi kita menyebutnya adalah seberapa cepat sih lajunya. Jadi nanti ada daya ya, satuan daya nih, nggak apa-apa sedikit aja. Daya itu adalah laju ya, laju laju perubahan energi ya, laju perubahan energi. Oke, atau W itu ya dari W per T. Nah, dari sini ya. Oke. Nah, jika saya ambil limitnya mendekati ini delta T mendekati 0 ya dari delta W per delta T, nah maka ini menjadi turunannya dari usahanya ya, dW per dt. Ini metode yang waktu itu ya. Oke. Nah, berarti P itu D dalam kurung F di W itu apa? F dikali D ya, cos theta per dt. Nah, seperti itu. Nah, yang berubah itu apa teman-teman? Yang berubah itu adalah D-nya teman-teman. Oke. Jadi F dan cosnya konstan tetap, saya keluarin F cos theta-nya menjadi turunan dari perpindahan per waktu. Nah, ini tidak lain adalah kecepatan teman-teman. Berarti saya tulisnya F V cos theta. Nah, itu adalah dayanya. Oke, daya rata-rata ya. Jadi, atau saya tulis dalam bentuk vektornya, P adalah perkalian vektor gaya dot dengan vektor kecepatan. Nah, seperti itu. Ini adalah daya rata-ratanya. Jadi ini rata-rata ya dalam selang waktu tertentu. Oke, itu saja materi terakhir di dalam usaha energi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar teman-teman lebih paham tentang fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.